rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Bayangkan sebuah ruangan penuh orang. Lampu sorot menyorot podium. Mikrofon bergetar saat presiden berkata, "Indonesia rakyatnya paling bahagia di dunia." Sebagian dari kita tersenyum, tapi sebagian mengerutkan dahi. Bahagia, kata yang sederhana, kata yang kuat, kata yang bisa jadi narasi, bisa jadi propaganda, bisa jadi cermin, atau mungkin bisa menutupi kenyataan. Dan disitulah kita mulai menelusuri pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya arti bahagia di mata survei internasional itu? Apa yang ditunjukkan oleh angka dan apa yang disembunyikan di baliknya? Ini bukan sekedar angka. Ini soal kehidupan, politik, dan makna manusia di negeri yang luas ini. Survei yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai Global Flourishing Study, riset internasional dari Harvard University, Baylor University, dan Goal Up, melibatkan nyaris 200 negara. Apa yang diukur dari survei ini? Bukan sekedar berapa banyak orang tersenyum atau seberapa puas mereka dengan pendapatan. Mereka menilai kualitas hidup secara menyeluruh melalui beberapa dimensi. Kebahagiaan dan kepuasan hidup sehari-hari, hubungan sosial, keluarga, teman, dan komunitas, makna hidup dan tujuan pribadi, karakter dan kebajikan, hingga kesehatan fisik dan mental. Dengan kata lain, survei ini bertanya, seberapa bermakna dan amankah hidup Anda? Dan dalam dimensi itu, Indonesia menempati posisi teratas. Tapi disinilah kita harus berhenti sejenak. Bagaimana mungkin negara yang masih menghadapi kemiskinan jutaan orang bisa menjadi paling bahagia? Jawabannya tersembunyi di lapisan hubungan sosial dan makna hidup, bukan hanya sekedar di rekening bank. Angka bisa memikat, tapi lihat data BPS terbaru. Kemiskinan Indonesia masih sekitar 23,85 juta orang atau 8,47% penduduk per Maret 2025. Lalu ada survei independen tentang kekhawatiran publik yang menunjukkan bahwa korupsi, pengangguran, dan ketimpangan sosial menjadi masalah terbesar yang dirasakan masyarakat. Jadi kita menghadapi paradoks. Rakyat merasa bahagia, tapi tetap takut terhadap ketidakpastian ekonomi. Bayangkan, seorang anak menari di tengah hujan. Ia tersenyum, bahagia, tapi bajunya basah, kakinya kedinginan, dan ia tahu kalau badai ini bisa semakin deras. Kebahagiaan itu nyata, tapi sayangnya rapuh. Survei yang dilakukan Indonesian Social Survey atau ISS pada Juli 2025 lalu terhadap 2.200 responden di 38 provinsi menyimpulkan secara umum masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun aspek ekonomi rumah tangga masih jadi tantangan terbesar. Ini bukanlah omong kosong. Ini memberi sebuah pesan halus, semua baik, semua terkendali, tanpa harus menjelaskan kompleksitas ekonomi yang nyata.
Dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan rakyat Indonesia sering kali datang dari hal-hal yang sederhana. Sarapan bersama keluarga, saling menolong tetangga, perayaan kecil di kampung, ataupun komunitas. Survei Global Flourishing Study atau GFS menangkap hal itu. Dimensi yang tidak terlihat dalam GDP atau pendapatan per kapita. Ini adalah bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang uang, tapi tentang makna, hubungan, dan rasa aman dalam komunitas. Namun human intent tetap penting. Jika kebahagiaan itu digunakan sebagai narasi politik, pertanyaannya menjadi apakah angka ini mencerminkan kenyataan atau sedang membentuk persepsi. Bayangkan ada dua timbangan. Satu sisi angka survei kebahagiaan. Sisi lain angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Keduanya tidak sama, tapi keduanya benar. Dan disinilah twistnya. Survei bisa dipetik sebagai kemenangan politik, sementara kenyataan ekonomi tetap membutuhkan perhatian yang serius. Orang bisa merasa bahagia secara subjektif, tapi tetap rentan secara ekonomi. Ini celah yang harus diisi oleh kebijakan, bukan narasi. Kebahagiaan itu nyata, tapi juga rapuh. Bahagia karena keluarga, komunitas, dan makna hidup itu indah. Bahagia karena angka survei bisa menjadi headline, juga nyata. Tapi kebahagiaan yang bertahan lama hanya muncul ketika orang merasa aman secara ekonomi. Ada kesempatan dan keadilan. Masyarakat bisa menghadapi guncangan tanpa takut terjatuh. Akhirnya, survei ini bukan sekedar angka. Ini cermin bagi kita untuk bertanya, apakah kebahagiaan kita bersumber dari kenyataan yang kokoh atau hanya dari narasi yang indah? Dan pertanyaan itu bukan angka, bukan judul berita, tapi adalah hal yang paling penting. Bahagia itu sederhana, bahagia itu manusiawi, tapi kebahagiaan yang bertahan lama lahir dari keamanan, makna, dan keadilan, bukan sekedar angka yang menenangkan mata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.